Shalom, jumpa lagi dengan saya Ferdinand dan istri saya. Orinda. Malam hari ini kami akan membawakan renungan yang berjudul Omakase. Bacaan diambil dari Amsal pasal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ada lagunya loh Sobat Seimbang. Yuk kita nyanyi sebentar yuk. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmatnya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri, jalan yang penuh damai sejahtera senantiasa. Bagus ya lagunya Sobat Seimbang. Semoga Sobat Seimbang bisa menyanyikannya di rumah masing-masing dengan penuh hikmat. Ayat berikutnya adalah Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. puji Tuhan ya Sobat Seimbang, rancangan yang Tuhan berikan kepada kita bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, rancangan yang penuh dengan pengharapan, yang memberi kita pengharapan yang mulia. Haleluya. Amin. Dalam dunia kuliner, omakase adalah pengalaman makan ala Jepang, di mana juru masak memegang kendali penuh dalam menentukan hidangan yang akan disajikan kepada pelanggan. Terjemahan dari omakase sendiri adalah I leave it up to you. Saya serahkan sepenuhnya kepada Anda. Daya tarik utama dari pengalaman makan ini tentu saja adalah sisi misteri sekaligus kejutannya, karena hanya juru masak yang tahu hidangan apa saja yang akan disajikan. Perlu diketahui bahwa juru masak omakase bukan hanya ahli soal memasak. Mereka juga disebut seniman kuliner yang ahli meracik pengalaman makan. Keunikan lain dari omakase adalah juru masak akan mengkurasi bahan-bahan terbaik untuk menciptakan hidangan yang tidak biasa, baik dari segi rasa maupun presentasi makanan. Namun demikian, pelanggan tidak perlu khawatir tentang apa saja yang akan mereka konsumsi. Karena juru masak akan selalu berada di hadapan pelanggan, memasak dari hidangan pertama hingga terakhir. Pelanggan bebas bertanya tentang apapun dan kapanpun tentang hidangan terkait, atau ketika hanya ingin sekedar berbincang ringan. Sadarkah kita, pengalaman rohani kita dengan Tuhan juga serupa dengan prinsip omakase? Ya, Tuhan selalu hadir di dekat kita, mengkurasi berbagai rancangan dan pengalaman yang perlu untuk kita alami dan lewati. Tujuannya tak lain adalah untuk mendewasakan manusia, rohani kita, membawa kita pada kebaikan, serta hari depan yang penuh dengan pengharapan. Pertanyaannya sekarang, bersediakah kita untuk menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan? Bisakah Anda berkata, I leave it up to you, Lord? Tuhan rindu kita menaruh kepercayaan kepadanya dengan segenap hati. Sebab pikiran kita terbatas, tetapi Tuhan dapat melihat
keseluruhan hidup kita. Tuhan peduli dan mengasihi kita. Ia ingin yang terbaik bagi anak-anaknya. Karena itu, mari kita bangun kebiasaan untuk menyerahkan hidup kepada Tuhan. Awali setiap pagi dengan memperkatakan, Tuhan, aku menyerahkan hari ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Amin. Alamilah bagaimana Tuhan membawa kita dari kebaikan kepada kebaikan sambil terus mengawasi dan menjaga kita dekat dengannya. Refleksi diri. Menurut Sobat Seimbang, apa saja hal yang dapat menghambat seseorang untuk berkata, I leave it up to you kepada Tuhan? 2. Dari angka 1 sampai 10, di mana level berserah Sobat Seimbang kepada Tuhan? Apakah Sobat Seimbang masih bersandar pada pengertian Sobat Seimbang sendiri? Mari kita awali setiap pagi kita dengan memperkatakan, aku menyerahkan hari ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Kapanpun kita merasa bimbang, jangan ragu mencari jawaban darinya. Karena ia selalu berada di dekat kita, menyertai perjalanan hidup kita hingga garis akhir. Bapa, terima kasih untuk pesan-Mu hari ini. Ajarku ya Tuhan untuk senantiasa berserah sepenuhnya kepada rancangan-Mu. Karena aku tahu rancangan-Mu tidak pernah mencelakakan, melainkan selalu membawa kebaikan bagiku. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Hikmat hari ini, manusia bisa berkata kepada manusia lain, saya serahkan sepenuhnya kepada Anda, karena ia percaya pada kemampuan orang tersebut. Lalu, jika kita tidak sanggup mengatakan itu kepada Sang Pencipta, apakah kita meragukan kemampuannya? Sekian renungan kita hari ini. Sampai jumpa pada renungan kita berikutnya. Tuhan Yesus Memberkati. memberkati.